Bapak Pendeta Paul. Bapak Pendeta Paul bertanya, bagaimana dengan doa yang Yesus ajarkan mengenai jauhkanlah kami daripada pencobaan? Pertanyaannya cukup singkat, barangkali dari Pak Paul ingin menambahkan lebih jauh maksud dari pertanyaan Bapak supaya bisa direspon secara tepat. Silakan Pak Paul. Baik, terima kasih Pak. Jadi begini, dalam konteks pencobaan tadi yang sudah disampaikan sama Pak Jo, saya sangat mengapresiasi sekali. Jadi ketika saya melihat bahwa arti daripada pencobaan itu malah justru, kalau tadi di Petrus malah justru itu Petrus sampaikan kita harus sangat-sangat bergembira. Nah, ini kan kontras sekali dengan apa yang Tuhan ajarkan lewat doa. Bahkan Tuhan sendiri, ya saya cuma pengen, siapa tahu Pak Jo dapat mencerahkan ya. Bahkan Tuhan sendiri mengajarkan kita jauhkan daripada pencobaan. Bagaimana menurut Pak Jo? Terima kasih Pak, terima kasih, itu saja. Terima kasih Pak Paul. Kembali saya harus menjawab, tidak ada pendapat saya Pak ya, karena pendapat saya pasti salah, udah pastilah ya, namanya pendapat manusia. Tapi begini Pak, memang saya sudah katakan berkali-kali di dalam terjemahan bahasa Alkitab bahasa Indonesia yang baru itu jelas kata-kata ini sama itu dikatakannya, pencobaan. Tapi dalam bahasa aslinya itu berbeda, ya berbeda maksudnya ya. Contoh tadi di dalam tadi surat Rasul Petrus ya, saya lihat surat Rasul Petrus tadi dalam bahasa sebentar ya, saya lihatkan dulu. 1 Petrus berapa tadi ya? Yang Bapak tunjukin 1 Petrus berapa Pak ya? Kalau Bapak masih ingat tadi. 1 Petrus 1 ayat 6. Nah, di situ dikatakan pencobaan itu dituliskan dalam bahasa aslinya adalah perasmois, yang artinya trial, ujian. Tapi kalau di dalam doa Bapa kami, bentar ya saya bacakan nih. Janganlah membawa kami ke dalam godaan. Jadi perismois itu artinya memang macam-macam Pak ya, artinya dalam bahasa Yunaninya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu jelas berbeda ya, ada trial, ada temptation gitu ya. Jadi kalau yang namanya pencobaan di 1 Petrus 1:6 itu adalah trial tulisannya, jadi ujian. Tapi kalau dalam doa Bapa kami itu temptation ya, temptation itu godaan. Makanya sama-sama kata dasarnya itu adalah sama-sama perasmon, sama-sama perasmo, tapi bentuknya lain. Ya, itu dalam arti kata temptation, godaan. Nah, dalam doa Bapa kami yang sudah berkali-kali pernah disampaikan, tapi mungkin bukan, saya nggak tahu saya dalam topik ini atau dalam pengajaran yang lain. Banyak orang melihat begini Pak, kalau Bapak perhatikan doa Bapak kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Itu seolah-olah kayaknya Tuhan itu akan membawa saya ke dalam pencobaan. Makanya saya minta sama Tuhan, jangan bawa saya dalam pencobaan. Sementara di surat Yakobus dikatakan Tuhan tidak pernah mencobai kita. Dan ia pun tidak bisa dicobai oleh yang jahat. Nah, kalau lihat dari situ, kita jadi bingung. Loh, ini kok jadi bertentangan ya? Nah, sebenarnya bukan bertentangan, tetapi pengertiannya berdasarkan bahasa aslinya itu yang mengakibatkan kita bingung. Jadi, yang dikatakan oleh Yakobus, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Memang Tuhan tidak pernah membuat kita dicobai, karena yang Tuhan sendiri tidak akan dicobai oleh yang jahat. Jadi apa yang dimaksud Yesus dan doa Bapa kami? Janganlah bawa kami dalam pencobaan. Nah, ini saudara Pak Paul, perhatikan baik-baik.
Dan ini harus dijelaskan kepada orang supaya jangan salah sangka. Ya, karena gereja Katolik pun cukup bergumul ya dalam menerjemahkan ini. Jadi begini, konteksnya doa Bapa kami itu adalah saat murid-murid bertanya, bagaimana kami seharusnya berdoa? Nah, maka Yesus mengajarkan, janganlah engkau berdoa dengan bertele-tele seperti orang tidak percaya. Beginilah engkau seharusnya berdoa. Bapa kami yang di sorga. Nah, ini adalah pembicaraan doa antara anak dengan bapa. Jadi, bapa dan anaknya. Jadi yang hanya boleh doa Bapa kami itu adalah orang-orang yang sudah dipimpin Roh Kudus yang menjadi anak. Rasul Paulus katakan dalam Roma 8:14, semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. Nah, karena dia anak Allah, maka dia layak untuk berdoa, Bapa kami yang di surga. Oh, saya pernah jelaskan ini di acara ini juga. Kalau sampai ada anak tetangga datang ke saya nih, manggil, Papa, Papa, Papa. Itu kan istri saya bisa ngamuk. Dari mana anak tetangga panggil kamu Papa? Nah, kita demikian juga ke Bapa. Jadi kalau saya doa Bapa kami yang di sorga, itu pembicaraan antara anak dengan Bapa. Nah, perhatikan kalimatnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini adalah puji-pujian seorang anak yang berbicara kepada bapaknya. Dan saat anaknya itu memuji bapaknya dengan paragraf pertama dari doa Bapa kami, setelah dia memuji bapaknya, baru dia masuk ke paragraf yang kedua, yaitu apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Karena Bapa akan memelihara kita. Ampunilah kesalahan kami, ya Bapa, gitu kira-kira ya. Seperti kami juga telah mengampuni dan bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan. Itu bukan saya minta Bapa membawa aku dalam pencobaan. Bukan Bapa akan membuat pencobaan pada saya, bukan. Tapi apa yang dimaksud itu pencobaan? Itu dalam bentuk bahasa aslinya dikatakan temptation, godaan. Artinya apa? Jangan biarkan kami digoda. Jangan biarkan kami mencobai engkau. Itu maksudnya. Makanya Yesus berkata pada saat dia ditipu dicobai oleh iblis. Ya, masih ingat kan waktu saat Yesus dicobai iblis? Saat Yesus disuruh melompatkan diri dari bait Allah, Yesus berkatakan apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Nah, kita sebagai anak yang sedang berbicara kepada Bapa, kita minta kepada Bapa supaya saya jangan mencobai engkau Bapa. Maka itu seturut dengan yang Yesus katakan, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Itu seturut juga dengan yang dituliskan oleh Yakobus. Tidak ada. Allah tidak bisa dicobai. Jadi kita minta supaya jangan Allah membiarkan saya mencobai Bapa. Jangan membiarkan saya itu ikuti temptation, godaan. Nah, dalam dua hal itu, di dalam bahasa aslinya, itu dua-duanya berbentuk itu subjunctive. Apa? Aorist active subjunctive. Apa artinya dalam bahasa Yunani tense subjunctive? Itu artinya adalah diminta kita segera untuk tidak melakukan itu. Meminta pada Tuhan untuk segera, janganlah Tuhan. Karena itu respon kita sebagai anak. Tuhan, engkau sudah kukuduskan segala macam. Tuhan, engkau sudah memberikan padaku makanan secukupnya. Tuhan, engkau sudah mengampuni aku. Nah, tolonglah agar aku tidak meresponi kebaikanmu itu dengan mencobai engkau. Dan juga jangan aku mengikuti temptation, godaan. Karena aku tahu itu adalah menyakiti engkau. Itu yang dia minta. Jadi artinya itu sebenarnya. Pemahamannya itu. Nah, sayangnya banyak orang yang tidak mengerti pemahaman itu. Nah, kalau kita lihat setelah dibilang janganlah bawa kami dalam pencobaan, artinya janganlah biarkan kami mencobai engkau. Janganlah biarkan kami jatuh di dalam godaan yang menyakiti engkau.
tetapi lepaskanlah kami. Nah, orang menerjemahkannya begini, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Padahal dalam bahasa aslinya bukan yang jahat. Dalam bahasa aslinya itu dikatakan dikatakan poneru. Poneru itu adalah oknum, si jahat, iblis. Bahasa Inggrisnya the evil one. Jadi karena yang akan membuat saya mencobai Tuhan itu adalah iblis, seperti yang iblis lakukan kepada Yesus. Jatuhkanlah dirimu. Iblis yang membuat saya mencobai Tuhan. Iblis yang membawa saya jatuh dalam godaan, temptation. Makanya doanya dikatakan, janganlah bawa kami dalam pencobaan. Maksudnya janganlah aku mencobai engkau. Jangan sampai aku mengikuti godaan. Tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. The evil one. Poneru. Silakan dibaca dalam bahasa Alkitabnya. Itu maksudnya. Tidak ada ya yang katakan dari yang jahat. Karena yang jahat itu banyak. Berbohong, itu satu kejahatan. Menipu, kejahatan. Memukul orang, kejahatan. Membenci orang, kejahatan. Bukan itu yang dimaksud dalam doa Bapa kami. Yang dimaksud adalah iblis. Si iblis. Makanya di dalam terjemahan bahasa Inggris semuanya itu apakah New King James Version, apakah King James Version, apakah New International Version, apakah English Version dan sebagainya, itu semuanya menuliskan the evil one, si jahat, iblis. Dalam bahasa Yunaninya pun dituliskannya adalah poneru, si jahat. Ditulisnya itu bukan kata sifat, tapi kalau ya dari yang jahat itu kan kata sifat. Ini bukan, ini kata benda menunjuk oknum. Maka ditulisnya ini adalah tu poneru. Ya, tu itu kata sandangnya. Si gitu ya, tu poneru gitu loh. Nah, jadi maksudnya Pak Paul tadi dan hamba Tuhan yang lain, supaya sekarang mulai jelas doa Bapa kami, itu doa seorang anak pada Bapa yang memuji Bapaknya di awal doa, lalu memohon pada Bapa kebaikan Bapa untuk memberikan makan secukupnya, mengampuninya, dan memohon sebagai respon kita kepada Bapa yang baik itu, Bapa yang mengasihi, ya, itu menyampaikan, tolong jangan sampai aku mencobai engkau, mengikuti godaan. Lepaskanlah aku dari si jahat yang akan membawa aku kepada mencobai engkau, yang akan membawa aku kepada godaan, si jahat. Jadi itu artinya Bapak Paul, supaya kita benar-benar paham doa Bapak kami seperti itu. Mudah-mudahan ini menjawab Pak Paul. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih. Tuhan memberkati Pak. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Paul. Tuhan berkati.